warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang menentukan suatu ide bisnis dengan anggota kelompok. Pertama, saya sendiri Muhammad Wahyudi sebagai moderator. Yang kedua, Safira Kusnul Khotimah sebagai notulen. Yang ketiga, Bagas Rahmat Prakoso sebagai anggota. Yang keempat, Ivan Kafid sebagai anggota. Di sini saya akan langsung menerangkan slide pertama, yaitu tentang menentukan ide bisnis. Apa sih bisnis itu? Bisnis atau usaha dalam ilmu ekonomi adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Sedangkan sendiri adalah rancangan yang tersusun di pikiran, respon seseorang atau organisasi untuk memecahkan suatu masalah teridentifikasi atau untuk memenuhi kebutuhan di suatu lingkungan atau pasar. Perkenalkan, nama saya Bagas Rahmat Prakoso, NPM 196700116. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Wahyudi. Yang pertama ada tujuan bisnis. Tujuan bisnis adalah antara lain untuk memperoleh keuntungan, mencapai kesejahteraan pemilik, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dan meningkatkan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selanjutnya ada sumber ide bisnis. Sumber ide bisnis yang pertama adalah kebutuhan dan permintaan pasar. Yang dimaksud adalah kejelian seseorang melihat kebutuhan dan permintaan pasar merupakan peluang untuk memulai bisnis. Ide bisnis berdasarkan kebutuhan dan permintaan pasar akan menjadikan usaha tersebut dibutuhkan oleh konsumen, sehingga produk yang dihasilkan akan dengan mudah dijual dan menjadikan bisnis berjalan selama ada kebutuhan dan permintaan pasar. Yang kedua adalah keahlian dan keterampilan. Sedikit sekali orang yang memiliki keahlian. Oleh karenanya ide bisnis yang bersumber dari keahlian jika dilaksanakan akan mengantarkan seseorang berbeda dari yang lain. Ini sangat menguntungkan sekali. Yang ketiga ada hobi atau yang biasa disebut dengan minat. Sumber ide bisnis berdasarkan hobi akan menjadikan seseorang bersemangat dalam melakukan bisnis. Bisnis yang didasarkan pada hobi akan menjadikan seseorang betah pada bisnis tersebut, yang menjadikan seseorang fokus pada bisnis yang dijalankan. Yang keempat ada kreativitas. Kreativitas seseorang dalam menciptakan produk yang unik dan bermanfaat bagi orang banyak merupakan sumber ide bisnis. Yang kelima ada jaringan dan relasi. Bersilaturahmi merupakan kunci akan datangnya rezeki berupa relasi yang akan membentuk jaringan. Ide bisnis berdasarkan jaringan dan relasi ini memiliki keuntungan adanya tingkat kepercayaan yang baik. Semakin luas jaringan dan relasi, maka akan semakin besar tingkat kepercayaan yang baik. Semakin luas jaringan dan relasi, maka akan semakin besar kesempatan kita untuk menawarkan barang atau jasa yang kita miliki. Yang keenam ada ATM, nasihat atau saran. Merupakan bisnis yang paling mudah dilaksanakan. Ide bisnis yang dimulai dari membuat barang atau jasa yang sudah ada merupakan kegiatan yang paling mudah dan sangat cepat untuk dilaksanakan dikarenakan tidak memerlukan sesuatu yang baru, membutuhkan riset dan persiapan khusus. Mengamati sesuatu yang terjadi di sekitar kita bisa menjadi peluang bisnis. Pengamatan ini diperlukan bagi mereka yang ingin mandiri. Identifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi bisa menimbulkan peluang bisnis yang bisa terus dikembangkan. Nasihat atau saran, mencari ide bisnis dengan cara meminta nasihat dari orang-orang yang sukses dalam bisnis adalah langkah baik, dikarenakan kita akan belajar banyak dari pengalaman orang tersebut tanpa harus merasakan kegagalan orang tersebut, serta mengetahui langkah-langkah yang harus dilaksanakan. Pengalaman dan pekerjaan, pengalaman diri sendiri atau orang lain bisa menjadi guru yang baik dan sumber ide bisnis.
Pengalaman buruk atau gagal seringkali sulit dilupakan, lalu kita akan berupaya mencari cara baru untuk mengatasinya. Selanjutnya pentingnya ide bisnis. Ide bisnis dapat menentukan jenis bisnis Anda, siapa target atau pasar, bagaimana cara Anda menjual produk, atau lebih dikenal dengan strategi pemasaran. Dan produk yang menjadi pilihan yaitu produk yang dirasa cocok untuk diproduksi. Sekian dan terima kasih. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Safira. Yang ketiga, daftar ide bisnis. Daftar ide bisnis adalah tulis semua ide yang timbul dalam pikiran sebelum benar-benar memulai bisnis. Daftar ini nantinya dijadikan perbandingan antara ide yang satu dan ide yang lainnya agar benar-benar menghasilkan satu ide yang kreatif dan inovatif. Untuk mendatangkan ide bisnis yang baik, harus mendengarkan orang-orang yang berpotensi menjadi pelanggan dan lingkungan sekitar. Kelima, menentukan sumber dan ide bisnis yang bagus. Artinya menentukan ide bisnis yang bagus ditentukan melalui pikiran yang positif dan kreatif. Ide bisnis datang dari berbagai sumber yang berbeda. Ide bisnis yang bagus biasanya asli dan mencerminkan kesempatan bisnis yang ramah yang perlu diraba atau kegiatan baru atau cara baru mengembangkan kegiatan yang terkait dengan bisnis tradisional. Persaingan produk asing. Biasanya konsumen membutuhkan produk yang bukan hanya murah tetapi kualitasnya bagus. Oleh karena itu, jika produk tidak sesuai dengan kebutuhan pasar, maka produk kita akan kalah saing dengan produk orang lain secara kualitas dan kuantitas yang lebih baik dari produk kita. Menentukan pasar dan melakukan penelitian analisis. Sebelum bergerak atau memulai menjalankan bisnis, tadinya ada harusnya gagasan itu diteliti dari berbagai perspektif. Pertama, pemikiran calon pelanggan, pertimbangan tidak hanya orang-orang yang akan membeli produk atau mereka yang akan berinteraksi langsung dengannya, tetapi juga hal memungkinkan yang berperan dalam bagaimana produk yang ada di pasaran. Menguji ide bisnis. Yang pertama, SWOT. Analisis SWOT merupakan bentuk analisis yang digunakan oleh manajemen perusahaan atau organisasi yang sistematis dan dapat membantu dalam usaha penyusunan suatu rencana yang matang dan untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi tersebut, baik tujuan jangka panjang maupun jangka pendek. Analisis SWOT bukan sebuah alat yang mampu memberikan jalan keluar, tapi permasalahan yang dihadapi. Pengertian analisis SWOT menurut para ahli. Menurut Kotler dan Armstrong, analisis SWOT adalah penilaian menyeluruh terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman suatu perusahaan. Analisis ini diperlukan untuk menentukan berbagai strategi ada di perusahaan. Salah satunya kita bahas adalah strategi promosi dan penempatan produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Hafid dengan NPM 196700090. Di sini saya akan melanjutkan persentase dari Safira Husnul Khotimah, yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu, ide bisnis adalah suatu gagasan atau pemikiran yang baru dalam menciptakan sebuah keuntungan dan memiliki peluang yang besar, yang sebelumnya itu harus menentukan sebuah strategi, daftar ide bisnis, peluang bisnis, dan pemasaran sebuah bisnis, dan menguji sebuah ide-ide bisnis itu dalam analisis SWOT dan TOS. Nah, dari presentasi ini
kelompok kami memiliki sebuah ide bisnis, yaitu pembuatan masker dengan kain dan juga penjualan produk hand sanitizer. Nah, pembuatan masker dengan kain ini itu untuk masyarakat sekarang ini. Kan harga masker tuh saat ini kan bisa mencapai satu paknya itu 200.000, ada yang lebih, ya itu paling murahnya paling enggak 150, itu pun kalau ada, rata-rata kan udah 200.000. Itu kan mahal banget ya harganya, ya 200.000 satu pak, yang dulunya 30.000 jadi 200.000. Nah, di sini kami membuat masker kain untuk melindungi dari kuman ataupun virus yang harganya yang terjangkau di masyarakat. Itu yang dapat dan juga dapat mengurangi sebuah polusi dan sebuah penularan virus bagi diri kita sendiri. Dan juga produk hand sanitizer, yaitu untuk kebersihan kita dalam melakukan atau menjalankan aktivitas yang kita tidak tahu kapan virus atau kuman menempel pada diri kita. Itu hand sanitizer untuk menetralisirkan atau mensterilkan tangan kita dari kuman dan agar kesehatan kita tetap terjaga. Ya, terima kasih. Persentase dari kelompok kami. Jika ada sebuah pertanyaan atau sebuah komentar, silahkan komen atau tulis atau pesan suara di grup WA di sini ya. Terima kasih.